Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga tadi kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan saat ini Allah ketuk hati kita, Allah bimbing langkah kaki dan ayun tangan kita untuk mau datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban yang memang sudah Allah wajibkan kepada setiap seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian selawat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di minggu kedua bulan Rajab, tepatnya tanggal 14 Rajab tahun 1445 Hijriah, bulan yang termasuk salah satu 3 bulan yang berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Rajab ini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan hidup untukku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bapak dan saudaraku, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat besar yang tidak akan pernah terulang sejarahnya dalam kehidupan manusia. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik Sidratul Muntaha. Bapak, kalau dalam nalar manusia perjalanan itu tidak akan pernah dapat dia ukur. Kenapa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja waktu itu 1 bulan perjalanan unta. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha yang konon dalam ilmu fisika Bapak dan Saudara, bintang terjauh saja di bumi ini dilalui sebagai 33 miliar tahun perjalanan cahaya yang baru nampak oleh kita saat ini. Artinya apa Bapak dan Saudara? 3 malam cuma Nabi melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan kunci untuk meyakininya itu bukanlah otak, bukanlah logika, tapi kunci untuk mengimani itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat imannya, yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Khatib tidak akan mengupas lebih dalam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Khatib akan coba memberikan pendekatan tentang bagaimana sesungguhnya keimanan yang kuat itu akan mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang konsisten keimanannya kepada Allah, itulah orang yang akan menggetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah, peringatan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 tadi sebagai landasan khutbah kita. Allah katakan Bapak dan Saudara, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apa kata Allah, Pak? Andai kata satu penduduk negeri itu beriman kepada Allah, Allah akan berikan berkah dari langit dan di bumi. Pak, ayat ini sudah terbukti ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat. Cuma 3,5 tahun Umar bin Abdul Aziz mampu melakukan sebuah perubahan total. Pak, sebelum Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, kehidupan umat waktu itu paceklik panjang, Pak. Kemarau panjang, gagal panen di mana-mana, binatang ternak banyak yang berguguran, susu binatang ternak banyak yang tidak berkualitas, keluarnya cuma sedikit. Bahkan juga Bapak dan Saudara, seorang nelayan harus melaut sangat lama di tengah laut baru bisa kembali ke daratan, dan itu cuma mendapatkan hasil ikan yang sangat sedikit. Kenapa? Karena umat ketika itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi merajalela, antara jarak yang miskin dengan yang kaya nampak sekali. Pejabatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak, ketika Umar bin Abdul Aziz dipercaya 3,5 tahun dia cuma menjabat, rahmat Allah turun, Pak. Musim paceklik itu hilang. Panen raya berhasil di tengah-tengah para petani, Pak. Binatang-binatang ternak yang tadinya banyak mati, sekarang Bapak dan Saudaraku, binatang-binatang ternak itu hidupnya dalam gemuk sehat-sehat. Nelayan yang ketika sebelum Umar bin Abdul Aziz harus berlayar mencari ikan jauh ke tengah lautan, dalam riwayat dikisahkan, jangankan sampai ke tengah lautan, kakinya baru sampai ke betis saja, air laut itu sampai di betis kakinya, para nelayan itu sudah menyaksikan banyak ikan di sana. Subhanallah. Begitu rahmat Allah. Apa yang membuat rahmat Allah turun untuk Umar bin Abdul Aziz ini? Ternyata ketika dia menjabat, usaha pertama yang dilakukan, dia jual istananya, dia berikan hasil istana itu kepada Baitul Mal untuk membantu para fakir miskin. Dia biar hidup di rumahnya sendiri, dia biar bekerja di rumahnya sendiri. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia
dia singkirkan para pejabat-pejabat yang koruptor itu, pejabat-pejabat yang korupsi itu. Dia ajak masyarakat, dia ajak umatnya untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil apa? Rahmat Allah itu turun. Ternyata apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, ketika suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmatnya. Dari mana? Dari langit dan bumi. Pak, sekarang tahun-tahunnya politik. Mohon maaf Pak, kalau ada kita yang berbeda. Karena kadang-kadang ada kita yang beranggapan bahwa berbicara politik di atas mimbar ini seakan-akan haram bagi umat Islam. Padahal Pak, kalau kita rujuk sejarah, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, apa yang dibicarakan oleh sahabat ketika itu? Bukan siapa yang akan menguburkan Rasul, bukan siapa yang ingin menyalakan jenazah Rasul, tetapi siapa yang akan menggantikan Rasulullah setelah dia wafat sebagai pemimpin umat. Itu yang dibicarakan. Artinya apa Bapak dan Saudara? Islam tidak anti dengan nama politik. Islam tidak anti tentang konsep bagaimana seorang memilih seorang pemimpin. Karena kalau kita pahami bahwa kita harus tidak membicarakan konsep memilih pemimpin di tengah khutbah, tidak membicarakan konsep memilih pemimpin di dalam masjid, inilah yang membuat kita selama ini, mohon maaf, kita mayoritas tapi minoritas dalam memutuskan. Mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika seorang siswi SMK di luar agama Islam mencoba memprotes satu orang saja, tidak banyak-banyak dia bergerak, satu orang cuma dia bergerak memprotes tentang kewajiban jilbab di Kota Padang ini. Apa hasilnya Pak? Keluar SKB 3 menteri. Ya Alhamdulillah, sang pelopornya terkejut melihat itu, lalu dia lawan itu. Walaupun dia sudah tidak menjabat lagi sebagai wali kota, tapi dia masih terpanggil hatinya untuk menyelamatkan anak-anak kita. Karena kalau dibebaskan anak-anak kembali tidak berjilbab, kita mundur jauh ke belakang kembali. Dan alhasil, alhamdulillah, keputusan SKB 3 menteri itu bisa dikandaskannya. Namun yang jelas, ternyata ketika kita minoritas dalam mengambil keputusan, walaupun mayoritas kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kilas balik jauh ke belakang Pak, di tahun 98-99, mungkin masih segar ingatan dengan kita, seorang kasus kristenisasi bahwa anak gadis kita di Balai Baru sana, kemenakan daripada almarhum Ustadz Abu Samad. Apa yang terjadi Pak? Dia dikristenisasi, dia dipaksa untuk membuka jilbab, dia dipaksa untuk pindah agama. Lalu apa yang terjadi Pak? Ramai-ramai mereka membela apa yang telah terjadi di kasus Wawah ini. Membela siapa? Membela yang salah. Kenapa Pak? Karena mereka mayoritas di sana. Kesalahan kita juga. Kenapa? Karena kita yang pilih dia. Karena kita yang mutus dia ke Senayan itu, karena kita yang mutus dia ke istana itu, sehingga apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita banyak di bawah ini Bapak dan Saudaraku, namun minim kita dalam mengambil keputusan. Maka kesempatan ini khotib mengajak kita bersama Bapak dan Saudara, termasuk diri khotib sendiri, untuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan? Dalam rangka memilih pemimpin kita 5 tahun mendatang. 14
Februari kita akan tentukan ya. Mari kita patuhi rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Fatwa Ulama tahun 2009. Majelis Ulama Indonesia bermusyawarah di Padang Panjang mengeluarkan fatwa kriteria tentang pemimpin yang akan kita pilih. Apa itu? Seorang pemimpin yang akan kita pilih itu harus memenuhi kriteria tentang 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasulullah. Apa ini? Pertama, Pak, seorang pemimpin yang harus kita pilih, seorang wakil rakyat yang harus kita pilih itu, dia adalah orang yang siddiq. Apa siddiq? Benar, benar ucapannya, benar perbuatan, sesuai mulut yang dia sampaikan, sesuai dengan tingkah laku yang dia kerjakan sehari-hari. Siddiq, benar. Kedua, dia mempunyai sifat amanah. Apa amanah? Bertanggung jawab. Pak, ini paling murah indikatornya. Bukankah Bapak dan Saudara, siapapun kita, lihat di dalam surat Al-A'raf, Allah tegaskan kita bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika roh akan ditiupkan Allah ke dalam jasad kita yang berada dalam rahim orang tua kita. Waktu itu jasad kita baru berumur 4 bulan 10 hari. Allah minta perjanjian kepada kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini betul Tuhanmu? Kata Allah. Kita jawab semuanya, Pak, bahwa betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Tempat aku menyembah, tempat aku menggantungkan segala nasibku, tempat aku mengadukan segala keluh kesahku nanti di dunia ya Allah. Itu janji kita. Tapi Pak, ketika seorang pemimpin muazin memandangkan azan, dia tidak pernah datang ke masjid. Ketika muazin memandangkan azan, dia tidak pernah datang ke musola. Kapan dia datang ke masjid? Kapan dia datang ke musola? Ketika masa kampanye. Ketika masa kampanye dia datang ke masjid, dia datang ke musola. Namun sebelum itu dia tidak pernah dekat kepada Allah, tidak pernah penuh janjinya kepada Allah. Jangan pilih dia. Kenapa? Karena ada terselubung di sana. Kepada Allah saja dia sudah tidak aman, apatah lagi kepada kita yang dia wakili, kepada kita yang dia pimpin itu, dia sudah pasti tidak aman. Ketiga, seorang pemimpin yang akan kita tentukan pilihan, dia harus bersifat fatona. Apa itu fatona, Pak? Cerdas, mampu menguraikan apa yang dia sampaikan, mampu mempresentasikan apa yang dia inginkan, walaupun hanya sekedar retorika yang nampak oleh kita, karena memang belum dia perbuat. Namun dia jelas mampu menguraikan perkataan-perkataan yang mudah kita cerna, itu dia cerdas. Maka dia fatona. Terakhir, dia harus tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Dan tafsir dari ulama itu yang namanya tabligh menyampaikan itu adalah untuk seorang pemimpin bersifat tabligh, dia harus transparan. Apa transparan? Menyampaikan sesuatu yang dia perbuat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia laporkan segala sesuatu itu, memang itu yang dia kerjakan, bukan dia buat-buat, bukan dia kemas seakan-akan baik semua yang dia lakukan. Karena memang Pak, kita makhluk yang namanya manusia ini pasti buat salah, pasti buat dosa. Tidak ada kita yang tidak berbuat salah, tidak ada yang kita yang tidak berbuat dosa. Bapak dan Saudara, ketika ada sifat siddiq, nampak dewasa, nampak dewalai amanah, lain rajinnya ke masjid, lain rajinnya ke rumah Allah, lain dekati terus rumah Allah, bukan hanya semasa waktu dia kampanye saja dia datang ke rumah Allah. Lalu nampak dia cerdas sekali menyampaikan, dan kemudian dia transparan dalam menyampaikan segala sesuatu. Maka kata ulama Indonesia, wajib hukumnya kita untuk memilih orang yang siddiq, amanah, fatwa dan tabligh itu untuk jadi pemimpin kita dan untuk jadi wakil kita. Ketika itu sudah kita miliki, kita jadikan pedoman. Jangan mohon maaf karena baju kita, karena warna kita, atau karena serangan fajar, atau karena dia datang dengan membawa segumpal uang untuk kita, lalu kita pilih. Mohon maaf,
yang disogok dan menyogok sama-sama dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak, ketika kita memilih pemimpin yang salah, hati-hati, kita juga akan mempertanggungjawabkan mahkamah Allah. 5 menit kita di dalam, kita akan mempertanggungjawabkan lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang dia perbuat, karena kita yang pilih, karena kita yang antarkan. Ketika dia berbuat baik, pahalanya akan mengalir. Tetapi ketika dia berbuat maksiat, ketika dia zalimi kita juga akan mendapatkan imbas itu karena kesalahan kita dalam menentukan pilihan. Fakta ya bil absar la'allakum turhamun.